Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pembahasan kita setelah tuntas di pilar pertama tentang blueprint ekonomi syariah, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi, di mana kita telah membahas tentang beberapa pilar di pemberdayaan ekonomi itu. Ada pemberdayaan ekonomi masjid, UMKM, daya, dan apa yang dinamakan dengan halal value chains, yaitu bagaimana mata rantai halal kita menghadirkan industri-industri halal di Aceh, yaitu industri halal food, halal fashion, halal kosmetik, halal farmasi, halal tourism, halal friendly, dan kesemuanya itu merupakan pilar pertama di dalam blueprint ekonomi syariah. Nah, pada sore yang berbahagia ini, pemirsa, kita akan membahas tentang pilar yang kedua di dalam blueprint ekonomi syariah, yaitu pilar keuangan syariah. Pada saat kita cerita tentang keuangan syariah, maka Aceh jauh lebih maju jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, dikarenakan kita mempunyai kanun LKS, yaitu kanun tentang lembaga keuangan syariah, di mana daerah-daerah yang lain belum menerapkan sistem keuangan syariah di daerahnya. Maka alhamdulillah kita beruntung, maka sangat-sangatlah beruntung orang-orang yang berada dan tinggal di Aceh, dikarenakan semua transaksi keuangan, institusi keuangan baik perbankannya dan non perbankannya itu sudah harus semuanya syariah. Nah, sampai dengan hari ini kita melihat ada beberapa potensinya, yaitu peran Aceh di dalam memainkan keuangan syariah itu memainkan 5% di kancah nasional. Ini menunjukkan bahwasanya perputaran isu dan warna syariah, keuangan syariah itu bermain dan berperan penting di Aceh. Maka sangat wajar salah satu perbankan pada saat mereka ingin jor-joran bermain di Aceh, itu mungkin sangat wajar. Padahal pada awal rancangan kanun tersebut kita sangat mengharapkan bank kita sendiri yang berperan aktif, yang berperan lebih banyak dalam mengisi ruang-ruang kosong di dalam industri keuangan tersebut. Tadi subuh saya berbicara dengan salah seorang jamaah pada setelah pengajian subuh. Beliau menanyakan, "Ustadz, boleh nggak kalau seandainya saya mengambil pembiayaan dari perbankan syariah di Aceh? Saya punya pekerjaan, namun saya tidak mempunyai modal. Lalu saya mengambil dana dari perbankan syariah." Saya sarankan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh hadirin, bahwasanya pemirsa, sebenarnya perbankan syariah itu harus terjun di sektor real seperti ini. Misalnya Bang Rudi punya PO. Nah, PO Bang Rudi itu untuk membuat, katakanlah misalnya penyiaran baru, kantor baru RRI, tidak punya uang tapi punya PO, datang ke perbankan syariah, minta pembiayaan dengan perbankan syariah. Nah, inilah yang kita sangat menginginkan. Sektor-sektor yang menjadi pembiayaan di dalam keuangan syariah itu adalah sektor yang real. Jadi bukan hanya sektor yang dibiayai itu adalah sektor-sektor konsumtif. Kalau seandainya yang konsumtif itu sangat-sangat tidak akan meningkatkan apa yang dinamakan dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau seandainya pembiayaan itu ada, katakanlah pengusaha yang ingin membangun pasar, ingin membangun industri industri perikanan, industri pertanian, industri peternakan, industri pakan, industri apapun, dan itu bisa mengusulkan pembiayaannya ke sektor keuangan. Nah, sekarang yang paling terpenting bagi sektor keuangan itu adalah bagaimana mereka menyusun produk-produk itu sehingga produk itu bisa memang membumi di dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga mereka mudah pada saat mereka akan mengais rezeki. Jangan sampai ada gap antara
teori keuangan dengan lembaga keuangan syariahnya dan aplikasinya. Sehingga apa? Sehingga bantuan itu tidak pernah tersentuh, misalnya permodalan itu tidak pernah tersentuh kepada siapapun yang memberikan yang yang ingin diberikan pembiayaan oleh perbankan. Itu dia. Nah, setelah desain produk perbankan tersebut, mungkin ada hal-hal lain yang memang itu bisa dimanfaatkan di dalam kita mengisi ruang kosong pilar ekonomi syariah, yaitu bagaimana kita mendesain platform keuangan syariahnya sendiri. Misalnya seperti hari ini tema ulang tahun RRI yang ke-78, yaitu transformasi platform ya. Iya. Nah, ini merupakan hal yang paling penting pada saat bagaimana sekarang kita bisa membuat mudah dalam hal bantuan kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Misalnya masyarakat pertanian, mereka itu kan bisa kita melihat literasi keuangan syariahnya itu sangat minim. Accessibility masyarakat untuk bisa mengakses keuangan itu sangat susah. Terlebih pada saat kita bercerita tentang petani di kampung, mereka tidak mempunyai akses tersebut. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan? Maka harus ada link-link keuangan syariah yang berada di kampung. Di salah satu kampung di Pulau Jawa, mereka memberikan pelayanan seperti itu kepada semua para petani. Misalnya, begitu daerah A sedang panen, maka hasil gabah tersebut itu dibantu transaksinya oleh si institusi keuangan syariah tersebut. Datang dia dengan dibawanya uang, lalu mereka transaksi, uang tersebut bisa langsung transfer, sehingga terjadi resiko minim resiko yang terjadi pada masyarakat. Hal-hal seperti ini, transformasi platform digital ini sangat penting dan ini sangat perlu. Jangan sampai apa yang kejadian hari ini adalah sangat miris pada saat Aceh sudah memberlakukan kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, tapi jumlah pinjaman online itu mencapai 1,5 triliun. Ini miris. Untuk Aceh. Nah, miris, padahal kita sudah dilarang transaksi yang ribawi, tapi dia masuk secara masif dan terstruktur secara digital. Nah, bagaimana caranya? Maka inilah yang perlu dibuat sebuah sebuah kebijakan. Kalau seandainya pesawat itu tidak boleh melintas Aceh, kenapa bisa? Misalnya mereka zona yang dilewati itu harus keluar dari zona Aceh. Nah, kenapa tidak platform-platform digital yang pinjol ini itu tidak akan boleh diakses di IP-nya address Aceh? Jadi sehingga semua apapun platform digital tersebut itu tidak akan boleh diakses dan tidak boleh mereka diinstal di Aceh. Nah, kalaupun mereka mau melakukan transaksi, pada saat mereka bertransaksi di Aceh maka tidak akan berhasil. Karena akan apa? Ada misalnya kita menggunakan kartu kredit begitu misalnya kata teman, kalau seandainya yang ditransaksi itu adalah miras, minuman keras, maka itu di-rejected, tidak akan bisa. Pas kita gesek katanya ditolak. Kenapa? Transaksi non halal katanya. Nah, hal seperti ini juga perlu kita mengupayakan. Untuk apa? Untuk penguatan institusi keuangan syariah. Jangan sampai kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai daerah yang paling aman untuk menerapkan syariat Islam dalam hal keuangan, tapi secara digital kita yang paling terbesar dalam hal pinjaman online. Nah, dan kita buat survei. Nah, saya membiayai mahasiswa saya untuk melakukan survei tentang pinjol tersebut di kalangan mahasiswa. Semua mereka melakukan pinjaman online itu hanya untuk lifestyle. Tidak ada yang untuk kebutuhan hidup. Jadi paling banyak mereka mengambil pinjaman online itu untuk nongkrong di kafe. Coba bayangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang, mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah riba. Itu yang pertama. Bisa dideskripsikan secara statistik itu 80%. Orang itu nggak tahu bahwasanya pinjaman online itu adalah ribawi. Dan yang kedua itu mereka menginginkan dan mengambil pinjaman online itu hanya untuk lifestyle, gaya-gayaan.
Misalnya buat tugas, udah habis uang, mau nongkrong nggak ada uang, maka mereka nongkrongnya di kafe. Maka ada benarnya Pak PJ Gubernur ya buat aturan warung kopi sampai dengan jam 12. Saya membayangkan apa? Generasi ini akan rusak parah total pada saat 10 tahun yang akan datang. Karena berkeliaran muda-mudi ya kan di warung kopi, di kafe sampai dengan jam 12 malam. Dan ini tidak ada yang melarangnya. Dan miris pada saat kita mungkin pergi salat subuh, mereka baru pulang. Dan apa yang bisa kita lakukan? Hanya berdoa. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah, cepat sadar, tidak meninggalkan Allah. Maksudnya begitu pulang langsung mereka salat subuh di rumah. Itu. Jadi kita nggak bisa klaim bahwasanya kita yang paling baik untuk hari ini karena kita salat subuh ke masjid, nggak bisa. Karena belum tentu ending kehidupan kita itu seperti apa. Itu dia Bang Rudi. Itu yang yang kedua pada saat kita bercerita tentang platform keuangan syariah tersebut. Nah, sudah saatnya keuangan syariah itu juga memikirkan bagaimana transformasi digitalnya. Apalagi terlebih di zaman sekarang yang dinamakan dengan zaman cryptocurrency. Jadi semuanya sudah sangat membutuhkan kepada privasi tersebut. Nah, mau tidak mau, Islam juga harus memikirkan bagaimana mekanisme mata uang cryptocurrency yang Islami. Itu juga harus dipikirkan agar apa? Agar kita punya solusi dengan jumlah populasi masyarakat Muslim dunia katakanlah 1,8 miliar jiwa. Maka kita mempunyai sebuah alat transaksi secara kriptosi yang bisa kita gunakan sesama kita. Selama ini kenapa katakanlah misalnya salah satu cryptocurrency yang sangat maju, yang sangat stabil pergerakannya, yaitu misalnya seperti Bitcoin, itu dikarenakan kebanyakan orang-orang menggunakan alat mata uang tersebut. Nah, begitu mata uang kripto itu tidak digunakan, maka dia anjlok, akan tidak berlaku dan akan hangus begitu adanya. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan dan kita tidak perlu istilahnya menentang, istilahnya meninggalkan hal-hal seperti itu. Istilahnya lari, kabur dari kenyataan hidup. Inilah kehidupan kita di dunia. Pada saat kita bergerak di sektor keuangan, maka platform digital syariah itu memang harus kita persiapkan sebaik mungkin, sesyariah mungkin. Tugas kita adalah bagaimana mendesain platform-platform ini memang bisa memberikan kemaslahatan bukan kemudaratan. Banyak orang yang tergiur dengan investasi-investasi syariah, investasi-investasi digital yang mengatasnamakan syariah. Misalnya, Bang Rudi, kalau investasi di tempat kami dengan nama PT Syariah Abadi Jaya masuk surga misalnya, tapi penawarannya itu tidak Islami. Ya, nama PT-nya sangat Islami tadi. Contoh misalnya, investasi di tempat kami 10 juta, bulan depan akan mendapatkan keuntungan 2 juta. Oke. Di bulan pertama dia berikan 2 juta. Bulan kedua dia berikan. Bulan ketiga kabur. Ini yang paling banyak terjadi dan salah satunya itu adalah yang kemarin baru ditutup. Nah, banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya katakan itu tidak syariah. Bagaimana tidak syariah? Saya punya pengalaman pada saat kita menggunakan platform digital. 2007 saya sudah mulai pesan barang secara online. Pada saat itu saya pulang di Amerika. Nah, di Amerika pun pada saat kita pesan barang di Amazon, dia nanya, kita yang bayar. Kalau kita isi semua kartu kredit kita ataupun debit kita, begitu kita klik buy, baru dia terbayar. Nah, hari ini platform yang ditawarkan di Indonesia ini, kita talangi barang orang dulu, nanti baru dibayar kembali. Saya bilang, bagaimana mungkin orang yang beli barang kok kita yang talangi? Itu nggak masuk akal menurut saya. Masuk, dia udah berikan saya bonus. Ini barang yang dibeli di mana, di Brazil. Ini barang dibeli di mana, di sini. Waduh, ini parah ini sudah. Nah, banyak model investasi yang ditawarkan seperti ini dan sebenarnya itu bukanlah bentuk investasi. Ini yang perlu diingat bagi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kepingin cepat kaya. Hanya saja
Kalau dulu orang itu berbohongnya secara tradisional, ya, sekarang dikemas secara digital. Ini yang paling membuat seseorang itu akan selalu terjebak dengan warna-warna yang terus berulang. Contoh misalnya, pada saat kita cerita tentang keuangan itu, dulu ada investasi biomas namanya. Ya, datang orang secara manual ya, bawa uang 10 juta, bulan depan ambil 12 juta. Dia ambil 12 juta, dia investasi kembali, nanti akan ambil 14 juta minggu depannya lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak pernah akan bisa terjadi. Sama juga dengan kasus dulu rental mobil. Ayo, rental mobil, kasih mobil satu misalnya kan, nanti ambil uang setiap bulannya 5 juta misalnya. Itu baru lancar, paling lancar itu cuma 3 bulan. Setelah itu kabur semuanya. Nah, yang kaya siapa? Yang kaya itu adalah orang yang mengelola bisnis tersebut. Sehingga pada saat si pelaku itu ditangkap, dia mempunyai uang sekitar 20 miliaran. Ini apa namanya, perilaku yang memang tidak syar'i, sehingga apa? Di dalam pilar kedua ini kita harus menyusun sebaik mungkin untuk bagaimana sebuah instrumen keuangan syariah itu bisa tegak dan lurus. Belum lagi dengan instrumen keuangan yang non perbankan. Dan ini yang paling banyak terjadi sampai dengan hari ini. Baru dia boleh masuk ke pajak impres. Perhatikan, masih ada orang yang ibu-ibu yang datang nawarin investasi setiap pagi, nanti dia nggak akan ngutip di sore hari, di siang hari. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ini adalah mereka yang diberikan amanah untuk mengawasi ini. Maka di Aceh ada Dewan Syariah Aceh, ada apa namanya KNKS daerah, Komite Ekonomi Syariah Daerah, dan semuanya orang-orang yang terlibat di dalam hal ini, sehingga mereka lah yang akan bertanggung jawab bagaimana transaksi keuangan ini bisa benar dan baik dan sesuai dengan syariah. Itu dia. Iya, kalau kita lihat sekarang Ustadz, banyak juga sih yang terus menawarkan pinjaman-pinjaman online, Ustaz. Bahkan yang masuk-masuk ke kampung juga, Ustaz. Ya. Ini yang masuk ke kampung modusnya sudah macam-macam. Kalau dulu ketahuan sekali kalau masuk sore ini rentenir nih. Ya. Sekarang modusnya juga lain-lain. Nah, kalau kita lihat di kampung-kampung itu yang sekarang banyak minjam ya ibu-ibu yang jualan-jualan di sekolah gitu kan. Ya. Nah, sempat saya tanya Ustadz, ini kenapa nggak cari pinjaman secara resmi gitu, artinya ya bisa dari UMKM gitu kan Ustadz. Katanya susah Ustadz untuk mendapatnya. Jadi kalau dari pinjaman online ini cepat. Ini Ustadz bagaimana ini melihatnya? Ya, secara apa namanya literasi keuangan syariah yang paling terendah, accessibility masyarakat. Masyarakat itu paling susah untuk mengakses keuangan itu di Aceh Timur, Marudi. Iya. Itu data. Yang paling gampang, yang paling tinggi angkanya itu adalah Banda Aceh. Kalau Kota Lok Semen sudah sangat lumayan. Ya. Nah, untuk di daerah-daerah pedalaman, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Iya. Bahkan yang punya ATM pun, itu yang punya akun bank pun itu sangat sulit. Saya pernah menawarkan di salah satu kabupaten kota untuk menghindari adanya rasuah, adanya korupsi dalam hal bantuan apapun, kita buat dalam bentuk transfer banking. Contoh misalnya saya sebagai penerima manfaat bantuan, maka itu akan langsung masuk ke rekening. Sehingga apa, tidak akan bertatap muka dengan si penyalur. Pada saat tatap muka dengan si penyalur, maka ada peluang untuk terjadi korupsi. Akan terjadi deal-deal. Deal-deal. Jadi kita nggak ada uang kopi nih. Nah, ini yang paling bahaya pada saat diminta uang kopi seperti itu. Kalau seandainya ada uang lembarannya 500.000 bantuannya, semuanya uang 100.000 baru nih. Karena dia kesal, dia kan nggak ada uang lain, ya udahlah dikasih aja 100, sisa 400. Nah, yang paling nggak enak pada saat diomongin sama si yang menerima bantuan tersebut, ini hasil survei, ya, alah uang dari setan untuk setan katanya. Padahal ini kan amanah. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat
kita semuanya mempunyai tanggung jawab penuh, Pak Rudi, Ya. untuk memberikan edukasi, untuk mengawal semua bantuan tersebut agar itu sampai kepada orang yang tepat. Nah, hal seperti ini mungkin selama ini sudah ada yang nyaman, Iya. yang terlena. Maka perlu kita buat sebuah sosialisasi bahwasanya kalau bukan pendekatan keimanan, mungkin kita tidak akan pernah lebih baik. Percayalah. Iya. Sampai kapanpun mau dituangkan, mau dikucurkan uang ratusan triliun pun, kalau tidak ada keimanan tidak akan pernah ada perubahan di dalam negeri ini. Karena yang membuat negeri ini sejahtera bukan outsource-nya, bukan karena banyaknya APBN-nya, bukan dari banyaknya transport dari pusat ke daerah, Iya. akan tetapi yang membuat negeri ini sejahtera adalah pada saat semuanya tepat sesuai dengan peruntukannya. Ini yang paling penting. Sehingga kita semuanya mempunyai tanggung jawab sosial untuk menyampaikan semua amanah tersebut sesuai dengan protapnya. Kalau tidak akan pernah. Sehingga pemerintah juga harus memikirkan, harus ada akses-akses yang bisa dimiliki oleh masyarakat pedalaman. Seperti saya cerita tadi, di Jawa itu mereka bawa tempat bayar tunai ke tempat petani sawah. Kenapa kita tidak pernah mendatangi pada saat setiap orang panen ikan, mereka lagi jualan, transaksi semuanya, begitu selesai, Bapak mau tabung? Kalau mau tabung silahkan, kami bantu transfer ke rekening Bapak, uang simpan Bapak kami. Ini yang tidak dimiliki. Bahkan saya belum pernah melihat ada bank itu berada di pinggir pantai dengan suasana pantai. Pernah melihat nggak, Bang? Belum pernah. Nah, maka kita perlu menghadirkan perbankan misalnya ataupun koperasi yang memang suasananya memang suasana pantai. Nggak usah pakai AC, karyawannya juga pakai sendal, ya kan? Karena itu yang membuat orang pantai nyaman masuk ke dalam perbankannya, ya kan? Ini suasana itulah yang memang harus kita hadirkan sesuai dengan kondisi daerahnya. Nah, kenapa cerita tentang lembaga keuangan tadi? Ada lembaga yang memang itu bagus dan itu bisa berkembang baik seperti Baitul Qamar di Mesir. Itu adalah bank pertanian pertama. Kenapa bisa berkembang? Karena mereka memiliki dan merasa ini adalah lembaga mereka. Itu konsepnya. Jadi mustahil nggak kita buat bank di pedalaman? Enggak. Ya, itu dia. Baik, Ustadz, 30 menit sudah untuk sore hari ini. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan terkait dengan keuangan syariah, terutama dengan perbankan yang katakanlah kalau memang harus di pesisir, di kampung, ini seperti apa? Ya, semua harus kita hadirkan sesuai dengan porsinya, Pak Rudi. Ya. Jadi masyarakat pesisir harus mempunyai accessibility terhadap lembaga keuangan syariahnya. Masyarakat pegunungan juga mereka harus mempunyai akses untuk keuangan syariahnya. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi masyarakat, bagi mereka, oh kami tidak punya akses, nggak tahu mau kemana. Nah, inilah tugas kita untuk menyiapkan semua instrumen tersebut agar apa? Agar kita bisa terlepas dari transaksi yang ribawi. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.